Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Angga Sifaini. Pada video kali ini kita akan belajar IGRP atau kita sebut juga dynamic routing. Nah, teman-teman tahu ya arti static dan dynamic. Jadi untuk static itu artinya adalah manual dan dynamic itu artinya adalah auto. Nah, untuk static routing itu kita melakukan konfigurasi routingnya secara manual. Artinya misalkan di sini kita sudah melakukan static routing pada routernya, lalu jaringan kita berkembang, misalkan di sini kita akan menambahkan router lagi. Nah, itu artinya kita harus melakukan konfigurasi lagi satu persatu di router-router lainnya untuk memberitahu bahwa jalur ke IP yang di sini itu harus lewat mana. Itu untuk static routing. Sedangkan untuk dynamic itu kita tidak perlu melakukan konfigurasinya secara manual satu persatu, teman-teman. Jadi misalkan di sini kan kita sudah melakukan konfigurasi, lalu jaringannya berkembang. Di sini kita ada satu router lagi misalkan. Terus misalkan di sini nanti kita konekkan. Nah, nanti untuk setting dynamicnya itu hanya di satu router saja. Berarti otomatis di router lainnya ini akan terupdate, teman-teman, untuk konfigurasinya. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi routingnya satu persatu pada router yang lainnya. Konfigurasinya hanya di router yang baru ditambahkan saja untuk melakukan routingnya. Begitu ya teman-teman untuk pengenalan dynamic routing IGRP. Sekarang kita akan men-setup topologi dua router. Kita tambahkan dua router ya. Kemudian kita tambahkan juga dua PC. Oke, ini ada router 1, router 2, PC 1 dan juga PC 2. Terus kita konekkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC-PC-nya. Sekarang kita jabarkan untuk IP-nya, misalkan di PC 1 itu adalah 192.168.10.2/24. Terus di gig 01 ini IP-nya adalah 192.168.10.1/24. Artinya ini akan menjadi gateway, teman-teman. Terus untuk di gig 00 router 1 itu adalah 10.10.10.1/24. Selanjutnya untuk di PC 2 itu 192.168.20.2/24. Terus di gig 01 nya itu 192.168.20.1/24. Dan di gig 00 di router 2 itu adalah 10.10.10.2/24. Oke, selesai. Ini adalah untuk IP-nya ya, teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengkonfigurasi IP-nya di routernya. Di sini kita harus no shutdown kan dulu. Kita masuk ke router 1. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Selesai. Terus kita ke router 2 nya. Interface range gig 00 sampai 1. No shutdown. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya. Di router 2 itu ada gig 00 yaitu 10.10.10.2 dan di gig 01 nya itu ada 192.168.20.1. Langsung saja kita masuk ke interface gig 00. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.2 dan masukkan subnet max-nya. Selesai. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya adalah 20.1. Oke, ini untuk di router 2. Sekarang kita ke router 1. Di router 1 ada gig 00 yaitu 10.10.10.1 dan di gig 01 adalah 192.168.10.1. Kita masuk ke interface gig 00.
kemudian IP address-nya 10.10.10.1 dan masukkan subnet mask-nya. Selesai. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya adalah 192.168.10.1. kemudian subnet mask-nya kita masukkan. Oke, selesai untuk konfigurasi IP address-nya. Terus kita setting di PC-nya ya teman-teman, kita masuk ke PC-nya. Kemudian desktop, IP configuration kita masukkan IP-nya 192.168.10.2. Subnet mask-nya kita masukkan dan gateway-nya adalah yang untuk di router 1 itu adalah 192.168.10.1. Terus kita ke PC 2. IP-nya 192.168.20.2. Subnet mask-nya kita masukkan dan default gateway-nya adalah 192.168.20.1. Selesai. Di sini untuk PC 1 dan PC 2 ini belum bisa untuk berkomunikasi ya teman-teman, karena di gig 00 di tiap router ini belum tahu IP dari PC ini teman-teman. Kita coba lihat ya di router 1. Kita cek do show IP route. Nah, untuk di router 1 ini untuk source-nya adalah 192.168.10.1 ya teman-teman, atau titik 2. Nah, untuk destination-nya itu adalah 192.168.20.2, yaitu IP dari PC 2. Nah, di sini bisa dilihat belum ada 192.168.20.0. Itu belum ada di tabel routing di sini ya teman-teman, di router satunya belum ada. Kita coba lihat juga di router 2-nya. Untuk di router 2, destination-nya adalah 10.0 ya. Kita coba lihat. Do show IP route. Di router 2, di tabel routingnya itu juga belum ada 192.168.10.0-nya teman-teman. Itu belum ada juga di router 2. Jadi untuk PC 1 dan PC 2 ini belum bisa berkomunikasi. Nah, di sini kita akan membahas dulu konsep static routing dan dynamic routing. Nah, teman-teman tahu ya, untuk static routing itu konfigurasinya kita konfigurasi secara manual. Artinya kita harus mengetikkan IP route, terus destination, dan next hop atau gateway-nya. Artinya, untuk konfigurasi static routing itu kita harus mengetikkan IP route, kemudian destination atau tujuannya, terus next hop atau jalurnya lewat mana ya teman-teman. Jadi misalkan untuk PC 1 ingin melakukan komunikasi dengan PC 2, maka kita harus mengetikkan konfigurasi static routingnya itu adalah IP route, terus destination-nya atau tujuannya itu adalah PC 2. Jadi kita menuliskan network dari PC 2 yaitu 192.168.20.0. Terus kita masukkan subnet mask-nya dan kita masukkan jalurnya lewat mana atau next hop ini teman-teman. Jadi jalurnya itu akan melewati ini ya teman-teman, 10.10.10.2. Begitupun sebaliknya ya teman-teman, misalkan untuk PC 2 ingin melakukan komunikasi dengan PC 1, itu kita harus mengetikkan konfigurasi static routingnya adalah IP route, destination-nya adalah 192.168.10.0, kita masukkan subnet mask-nya, dan untuk jalurnya dari PC 2 itu akan melewati ke 10.10.10.1. Nah, ini adalah konsep dari static routing teman-teman. Kemudian kita akan membahas konsep dynamic routing. Untuk dynamic routing itu akan menggunakan advertised connected network. Kita tuliskan. Nah, apa sih advertised connected network ini? Jadi, misalkan router 1 ini melakukan dynamic routing, artinya di sini router 1 itu akan melakukan advertised connected network, teman-teman. Jadi, misalkan router 1 ini melakukan dynamic routing, artinya di router 1 ini akan melakukan advertised connected network. Jadi, router 1 ini akan melakukan promosi. Contoh, di sini kita lihat dulu untuk di tabel routingnya ya. Do show IP route. Nah, di sini ada 10.10.10.0
dan juga 192.168.10.0. Kita lihat dari yang C ini saja ya teman-teman, yaitu artinya adalah connected. Kita tuliskan dulu di sini untuk tabel routingnya. Tadi itu ada C 10.10.10.0/24, yaitu di gig 00, dan 192.168.10.0/24 itu ada di gig 01. Nah, kita coba lihat juga di router 2 nya ya, tabel routingnya. Do show IP route. Di router 2 di sini juga ada 10.10.10.0 dan ada 192.168.20.0 teman-teman. Kita tuliskan lagi. Di router 2 itu tadi ada 10.10.10.0/24 di gig 00, terus ada 192.168.20.0/24 dan itu ada di gig 01. Nah, kemudian misalkan di router 1 ini akan melakukan advertise connected network atau akan mempromosikan ya teman-teman. Jadi seolah-olah router 1 ini berbicara kepada router 2, yaitu hai router 2, saya di sini mempunyai IP 10.10.10.0/24 dan 192.168.10.0/24. Jika kamu ingin melewati IP route yang ada di sini, lewat aku saja. Begitu teman-teman. Nah, router 2 akan melihat di tabel routingnya. Di tabel routingnya ada 10.10.10.0/24 dan 192.168.20.0/24. Setelah router 2 melihat tabel routingnya, router 2 akan menjawab kepada router 1, yaitu, oke, yang 10.10.10 sudah punya, tapi yang 192.168.10.0 itu belum punya. Nah, di sini di tabel routing router 2 itu akan menambahkan dynamic routing. Artinya di router 2 ini akan menambahkan IP route secara auto, teman-teman. Nah, di router 2 di sini IP-nya akan masuk yaitu yang 192.168.10.0/24 dengan next hop-nya atau jalurnya yaitu 10.10.10.1, teman-teman. Jadi router 1 akan melakukan promosi, lalu di router 2 akan melihat di tabel routingnya dulu. Kemudian akan memasukkan tabel routingnya secara otomatis atau secara auto. Ini ketika kita setting menjadi dynamic routing ya teman-teman. Begitu ya teman-teman, jadi hanya akan melakukan konfigurasi di salah satunya saja. Itu adalah konsep dari dynamic routing. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi dynamic routingnya. Di dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Protokol yang pertama itu adalah RIP. Untuk RIP ini sudah jarang yang pakai ya teman-teman, jadi kita skip saja. Nah, untuk RIP ini adalah not used. Terus ada EIGRP. EIG ini adalah Cisco Proprietary. Artinya ketika misalkan router Cisco ketemu dengan router Cisco, itu konfigurasinya menggunakan EIGRP, teman-teman. Lalu ada OSPF. OSPF ini adalah Open Standard. Artinya misalkan ketika router Cisco ketemu dengan router vendor lain, itu menggunakan OSPF untuk konfigurasinya. Kemudian ada BGP. Untuk BGP ini sama, yaitu open. BGP ini sama, yaitu open, tapi beda dengan OSPF ataupun EIGRP. Untuk BGP nanti kita akan bahas ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi EIGRP terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke router 1 dulu. Untuk konfigurasi EIGRP itu kita ketikkan router EIGRP, terus kita tanda tanya dulu ya. Nah, di sini ada autonomous system number. Nah, untuk autonomous itu kita nanti akan bahas. Nah, di sini kita milih ya dari 1 sampai 65535 ini. Di sini kita akan pakai saja yang angka 10. Nah, untuk autonomous system number itu semua routernya harus sama ya. Karena di router 1 kita setting EIGRP-nya 10, di router 2 juga harus 10, teman-teman. Setelah ini kita akan melakukan advertise, artinya di router 1 akan melakukan promosi ke router-router yang lain yang terhubung. Yaitu kita ketikkan network, kemudian kita masukkan IP-nya atau network yang akan kita promosi. Di router 1 ada 10.10.10.0
dan 192.168.10.0 ya teman-teman. Oke, kita masukkan 10.10.10.0, enter. Terus network 192.168.10.0. Oke, selesai. Ini adalah konfigurasi dynamic routing. Sekarang kita ke router 2. Langsung saja kita konfigurasikan, yaitu router IGRP 10. Kemudian kita masukkan networknya. Di router 2 itu ada 10.10.10.0. Nah, di sini ada peringatan bahwa IP 10.10.10.1 itu sudah ada network yang di router kedua ini. Artinya itu sudah tetanggaan ya teman-teman. Di sini ada 10.10.10.0 dan di router 1 juga ada 10.10.10.0. Artinya kita sudah tetanggaan. Terus di router 2 ada network 192.168.20.0, enter. Selesai ya. Sekarang kita coba lihat do show IP route. Nah, di sini sudah ada 192.168.10.0 ya teman-teman. Dan di sini itu adalah D. D ini artinya adalah EIGRP. Terus kita cek ke router satunya. Do show IP route. Nah, di sini juga ada ya untuk D dengan IP 192.168.20.0 dengan melewati jalur 10.10.10.2. Ini di tabel routingnya berarti menambahkan secara auto ya teman-teman. Sekarang kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Itu harusnya sudah bisa berkomunikasi ya. Kita coba. Awal-awal valid, kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Ini adalah konfigurasi dynamic routing IGRP. Selanjutnya kita akan coba menambahkan satu router. Jadi di sini kita akan men-setup topologi 3 router ya teman-teman. Kita hapus dulu yang ini. Terus kita tambahkan router. Di sini satu router dan juga kita tambahkan PC-nya. Terus kita konekkan dari router ke router, kemudian dari router 3 ke PC 3. Nah, di sini kita buat dulu IP-nya. Untuk di PC 3, IP-nya misalkan 192.168.30.2/24. Terus di gig 01 di router 3 adalah 192.168.30.1/24. Kemudian di gig 00 router 3 ini adalah 20.20.20.2/24 dan gig 02 di router 2 adalah 20.20.20.1/24. Oke, di sini sama, kita akan setting IGRP-nya, namun kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di router 2 kita akan menambahkan IP 20.20.20.1, terus di router 3 gig 00 ada 20.2 dan di gig 01 ada 30.1. Sekarang kita ke router 2 dulu. Di router 2 kita masuk ke interface gig 02. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkannya dulu ya. Terus kita setting IP address-nya adalah 20.20.20.1 dan subnet max-nya kita masukkan. Oke, ini untuk di router 2. Kemudian kita ke router 3. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Terus no shutdown. Kita lihat. Nah, di sini sudah hijau ya, teman-teman. Kita masukkan IP-nya di gig 00 itu adalah 20.2 dan di gig 01 adalah 30.1. Kita ke interface gig 00. Terus kita setting IP address-nya yaitu 20.20.20.2 dan subnet max-nya 255.255.255.0.
selesai, kita ke interface gig 01, kemudian IP address 192.168.30.1 dan subnet masknya juga kita masukkan. Oke, selesai. Ini di router 3. Sekarang kita setting IP-nya di PC. IP configuration, IP-nya adalah 192.168.30.2. Subnet masknya kita masukkan, kemudian default gateway-nya adalah 192.168.30.1. Selesai teman-teman. Ini adalah untuk men-setup topologi 3 router ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasinya ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa untuk dynamic routing itu kita akan mengadvertiskan atau mempromosikan networknya. Yaitu untuk di router 3 ini adalah 20.20.0 dan 192.168.30.0. Kemudian karena di router 2 ini menambahkan network, jadi kita juga akan mengadvertiskan yang 20.20.20.0 ini teman-teman. Oke, langsung saja kita ke router 3. Kemudian router AGRP 10 kita samakan ya dengan yang di router 1 dan juga router 2, yaitu 10. Enter. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 20.20.20.0 dan 192.168.30.0. Oke, ini selesai teman-teman untuk di router 3. Sekarang kita ke router 2 untuk mengadvertiskan yang 20.0 ini. Router AGRP 10 network 20.20.20.0. Nah, di sini juga ada peringatan ya teman-teman bahwa network 20.20.20.0 ini bertetanggaan di router 3 ya. Kita coba cek. Do show IP AGRP neighbor. Nah, di sini ada 10.10.10.1 dan 20.20.20.2 teman-teman. Ini untuk di router 2 ya. Yaitu 10.10.10.1 itu adalah untuk yang ke router 1 dan 20.20.20.2 adalah untuk yang ke router 3. Kita coba cek di router 3 nya. Do show IP AGRP neighbor. Nah, di router 3 itu hanya ada 20.20.20.1 teman-teman. Itu adalah untuk yang ke router 2. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk konfigurasi static routing itu ketika kita menambahkan router baru, itu kita akan mengkonfigurasikan secara manual di setiap routernya ya teman-teman. Nah, untuk dynamic routing ini kita hanya setting di router yang ditambahkan dan juga router tetangganya atau yang di sampingnya ya teman-teman. Jadi untuk di router 1 itu kita tidak perlu mengkonfigurasikannya, karena untuk di router 3 ini sudah mengadvertiskan connected networknya, yaitu yang 20.0 dan 30.0. Dan di router 2 juga sudah mengadvertiskan connected networknya. Jadi ini akan terhubung ke router-router lainnya yang juga terhubung ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini di router 3, do show IP route. Nah, di sini ada 10.10.10.0, terus ada 192.168.10.0 dan juga ada 20.0 ya teman-teman. Nah, kita tahu ya bahwa tadi di router 3 ini kita tidak memasukkan 192.168.10.0 dan 192.168.20.0. Nah, ini untuk di tabel routing ini konfigurasinya adalah secara auto teman-teman. Kita coba lihat juga di router 2 nya. Do show IP route. Router 2 di sini ada 192.168.10.0 dan juga 30.0 teman-teman. Nah, ini juga menambahkan secara auto ya. Kita cek juga di router 1. Kita tahu ya bahwa tadi di router 1 kita tidak mengkonfigurasikan apa-apa juga. Kita lihat show IP route. Dan juga di sini ada 192.168.20.0 dengan melewati 10.10.10.2 dan ada 192.168.30.0 dengan melewati 10.10.10.2 juga teman-teman. Dan di sini juga ada 20.20.20.0.
Nah, ini juga terkonfigurasi secara otomatis ya teman-teman. Sekarang kita coba melakukan pengujian. Kita kirim paket dari PC 3 ke PC 2. Sukses ya. Kemudian dari PC 3 ke PC 1. Dan sukses juga teman-teman. Seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi AGRP 3 router. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan switch ya. Kita akan menambahkan VLAN dan nanti kita akan setting dynamic routingnya. Oke, kita tambahkan switchnya di sini. Terus kita tambahkan juga 2 PC. Di sini PC 4. Terus kita konekkan dari switch ke router. Terus switch ke PC 4 dan switch ke PC 5. Untuk IP-nya di sini itu adalah 192.168.40.2/24. Ini untuk di PC 4 ya. Kemudian di PC 5 adalah 192.168.50.2/24. Terus di gig 02 ini IP-nya adalah 30.30.30.1/24. Oke, ini untuk IP-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja. Pertama kita harus mengkonfigurasikan terangnya dulu agar terhubung dengan router. Kita masuk ke switch. Di switch ini itu adalah FA01 ya teman-teman untuk dikonfigurasikan terang. Interface FA01. Kemudian switch port mode terang. Maaf, ini typo ya. Switch port mode terang. Maaf, ini VLAN 40 ya. Kita akan membuat VLAN 40, kemudian exit. Terus VLAN 50. Setelah itu kita akan memasukkan portnya ke VLAN-nya. Kita masuk ke interface. Untuk di VLAN 10 itu adalah PC 4 yaitu FA02. Kita masuk ke interface FA02. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 40. Oke, sekarang kita ke interface FA03. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 50. FA03 ini akan masuk ke VLAN 50 ya teman-teman, yaitu yang di PC 5. Kita enter. Selesai. Ini adalah untuk konfigurasi port VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi di routernya. Kita masuk ke interface gig 02. Terus kita no shutdown untuk mengaktifkan ya. Kita lihat di sini. Nah, sudah hijau ya teman-teman. Terus kita masukkan IP address-nya. Tadi untuk di gig 02 adalah 30.30.30.1 dan kita masukkan subnet max-nya. Enter. Terus kita akan mengkonfigurasikan sub interface ya di router. Kita masuk ke interface gig 02.40. Terus encapsulation.1q40. Artinya gig 02 ini akan masuk pada VLAN 40 ya teman-teman. Terus kita masukkan IP address-nya. Untuk VLAN 40 itu adalah 192.168.40.1 dan kita masukkan subnet max-nya. Oke, selesai. Kita balik lagi untuk sub interface yang VLAN ke-50. Interface gig 02.50. Kemudian encapsulation.1q50 dan IP address-nya adalah 192.168.50.1. Kemudian subnet max-nya juga kita masukkan. Maaf, ini salah ya. Ini teman-teman, IP address 192.168.50.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, selesai. Untuk konfigurasi IP address-nya di router, kita akan mengkonfigurasi IP-nya ke PC-PC-nya ya. Kita masuk ke PC 4, desktop, IP configuration.
Di PC 4 IP-nya 192.168.40.2. Subnet masknya kita masukkan, dan untuk gateway-nya adalah 192.168.40.1. Terus kita ke PC 5, desktop IP configuration 192.168.50.2. subnet masknya kita masukkan, dan untuk gateway-nya adalah 192.168.50.1. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba kirimkan paket di antar VLAN-nya ini. Kita hapus dulu. Kita coba dari PC 4 ke PC 5. Awal-awal valid ya, kita coba lagi PC 4 ke PC 5. Dan sudah sukses ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi dynamic routing pada switch dan juga routernya. Namun kita tidak setting di switch, kita hanya setting di router ya teman-teman. Kita masuk ke router 3. Kita konfigurasi EGRP-nya, yaitu router EGRP 10. Terus kita masukkan networknya. Di sini kita akan memasukkan network dari IP 40.0, 50.0 dan juga 30.0 ini teman-teman. Kita masukkan network 30.0, kemudian 192.168.40.0 dan network 192.168.50.0. Oke, ini adalah IP untuk VLAN 40 dan ini adalah IP VLAN 50. Sekarang kita coba cek do show IP route. Di sini sudah ada 192.168.50.0 dan sudah ada juga 192.168.40.0 ya teman-teman. Ada 30.0 juga, 20.0 dan 10.0 ya teman-teman. Selesai ya, artinya di sini untuk VLAN 40 dan 50 akan diadvertiskan ke router-router yang terhubung. Ke router-router ini ya teman-teman. Oke, di sini kita tidak konfigurasi di router 1 ataupun di router 2. Kita hanya setting atau mengadvertise connection network VLAN 40 dan 50 ini di router 3 saja. Nah, sekarang untuk PC 2, PC 1 itu sudah bisa berkomunikasi dengan PC 4 dan juga PC 5. Kita coba cek tabel routingnya di router 2. So, IP route. Di sini juga sudah ada 192.168.50.0, 40.0, 30.0, 20.0 dan 10.0 juga sudah ada ya teman-teman. Kita lihat juga di router pertama. So, IP route di router yang pertama juga ada 50.0, 40.0, 30.0, 20.0 dan 10.0 ini ya teman-teman. Selanjutnya kita coba pengujian ping ke PC nya. Misalkan dari PC 2 kita hapus, dari PC 2 ke PC 4 atau VLAN 40 sukses ya. Terus dari PC 2 ke PC 5 sukses juga. Kita coba juga dari PC 1 ke PC 4 sukses, dari PC 1 ke PC 5 dan di sini sukses juga ya teman-teman. Terakhir kita coba dari PC 3 ke PC 4, terus PC 3 ke PC 5 atau VLAN 50 dan di sini juga sudah sukses ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi dynamic routing pada VLAN. Oke teman-teman, sekian video tentang dynamic routing EGRP. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.